danau, camp di danau, besoknya puncak lagi terus turun. Dari situ saya gemeter setelah turun lagi 10-15 meter, akarnya nyambung dan ternyata di bawah akar ini adalah jurang, Mas. Salah injek dikit aja. Salah injek dikit Los. Mas Surai itu ada tagline. Nah, ini tagline Mas Surai ya, bukan tagline dari saya. Tagline dari Gunung Masurai. Iya, jadi apa tuh, Mas? artinya kalau teman-teman naik Gunung Kerinci bilang jalurnya berat, mungkin Mas Surai 2-3 kali lebih berat dibanding Kerinci. Halo sobat, ciao. Balik lagi ya di Next Part. Dan tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak ya, Mas, tentang bagaimana perjalanan di kawasan Sumatera dari Lampung. Dari terakhir itu kita dari Sumbar ya. Sumbar kita langsung menuju 3 hari sampailah di titik pegunungan untuk pendakian Gunung Luser. Betul. Dan ini salah satu gunung ikon di Aceh dan menjadi desentrik sendiri bagi Mas Awe yang katanya sangat berkesan ya dalam pendakian di wilayah barat ya. Dan Mas Awe punya banyak nih kejadian-kejadian yang seru yang Mas Awe ingin ceritakan di pegunungan Luser, mulai dari pendakian, bahkan ada cerita tentang misterinya juga yang tadi beliau ceritakan. Dan ada juga poin-poin yang memiliki nilai tersendiri ketika pendakian di Gunung Luser, baik dari persiapan maupun yang lainnya. Mas Awe, kita bisa lanjut mulai ya tadi ya, untuk Mas Awe tiba deket ya di pos pendakian Gunung Luser. Itu apa yang Mas lakukan ketika baru sampai itu? Oke, baru sampai itu masih 2 hari menjelang pendakian sih. Jadi masih bisa menghadiri satu kegiatan, apa sih namanya, kayak kegiatan sedekah bumi di sana gitu kan. Jadi ya menikmati apa yang terselenggara di sana, entah itu kegiatan adat segala macam. Intinya mereka itu mengadakan upacara sedekah bumi atau intinya bersyukur atas hasil panen yang mereka dapatkan. Itu sih poin utamanya. Ngikutin situ ada acara potong kerbau bule segala macem, kita ikutin dari mulai ngumpul 3 desa tuh ngumpul jadi satu lapangan, baca doa di situ, motong kerbau di situ, membuat pakanan rendang di situ dan makan bersama di situ. Nah, menarik, setelah selesai itu tiba waktunya hari berikutnya kita prepare. Saya sama teman saya prepare, jadi mempersiapkan logistik untuk 12 hari. 12 hari. Logistik untuk 12 hari, akhirnya saya berpikir spare 1 hari. Jadi mempersiapkan logistik untuk 13 hari, Mas. Betul. Jadi 13 hari itu, karena kebetulan saya pendakian 13 hari itu tidak pakai porter. Oke. Jadi semua barang bawaan dibawa sendiri, Mas? Yes, kurang lebih sekitar 32,7 kilo. 32,7 kilo. 32,7 kilo, lebih dari setengah berat badan Mas Awe. Iya, berat badan saya sekitar 51. Oke, harusnya yang dimana berat badan itu nggak layak ya, over. Jadi ini kejadian kondisi saat itu yang Mas Awe memang harus berangkat tanpa ditemani seorang porter ya, dengan kondisi seperti itu. Mas Awe gimana tuh? Ya, bukannya gaya-gayaan sih. Cuman karena memang menilik kebutuhan, menilik budget. Porter di sana itu kurang lebih ya, kita harus menggunakan minimum 12 hari jasa. Hitungannya per hari ya? Hitungannya per hari, 12 hari jasa, kurang lebih ya sekitar 3 juta untuk porter. Untuk selama 12 hari itu? Iya, 3 juta untuk porter. Itu udah bersih, Mas, biasanya? Ya, belum termasuk kita harus tanggung makannya mereka untuk 12 hari. Makan bareng ya? Iya, rokok juga segala macam. Akhirnya memutuskan untuk ya mandiri lah gitu. Walaupun berjalannya memang ada porter, cuman dari kelompok lain lah ya. Jadi salah satu trip. Jadi kita nebeng guide gitu. Nebeng guide. Jadi guide-nya ikut trip orang, semua peralatan, semua kebutuhan ditanggung sendiri. Nah, untuk itu berarti kita harus benar-benar pintar-pintar memanage logistik. Betul. Menyiapkan day per day-nya, hari per harinya, bahwa hari pertama
pagi siang sore pagi sore malamnya makannya apa, hari kedua apa, hari ketiga apa segala macam, dengan tetap harus menjaga kebutuhan buah harus tetap ada Ya, tiap nutrisi. harinya gitu kan. Nasi harus ada setiap harinya, lauk pauknya juga harus ada setiap harinya. Nah, hal-hal itu yang kita susun. Ternyata setelah disusun 13 sampai 14 hari persiapan logistik, saya itu nggak cuman terlalu berat Mas, tapi di carrier nggak muat. Oke. Di carrier nggak muat, makanya Itu sebelum Mas ganti carrier atau sesudah? sesudah. Oh, sesudah. Sudah. Karena Kalau untuk misalkan 12 hari Mas ya. betul, saat itu saya pakai carrier 65/15. Oke. Cuman memang light, versinya yang Versinya light. yang Jadi light. ukurannya tidak melebar, secara isi kayaknya tidak terlalu besar. Nah, sedangkan saya ada juga yang 65/15 cuman jauh lebih besar. Nyamping ya. Cuman kalau saya pakai yang itu, yang satunya, saya nggak akan kuat jalan, poin itu aja. Saking beratnya juga. Saking beratnya. Jadi memang pada dasarnya memang kebutuhannya ya Mas Yes, ya. betul, memang banyak kebutuhannya. ya. Ya. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk coba mengurangi porsi, Mas. Oke, di press lagi. Di press lagi nih, yang tadinya ada biskuitnya 3, saya kurangin jadi 2 macam atau jadi 1 macam. Pokoknya saya kurangin berasnya awalnya 3-4 genggam atau 5 genggam gitu kan, saya kurangin. Setelah itu dikurangin dan muat 1 carrier dan 1 daypack, jadi saya bawa 1 carrier, 1 tas daypack yang saya sangkutin juga di atasnya atas carrier, terus saya pakai waist bag juga. Jadi memang berat ya depan belakang gitu kan. Itu pun perjalanan pertama cuman sampai di pintu rimba karena sudah terlalu siang, jam 2 baru starting hari itu. Sampai pintu rimba, besoknya baru jalan. Nah, untuk besoknya jalan, start kondisinya itu Mas langsung begini jalurnya emang, dan nggak ada ampun gitu kan. Itu masih di bawah ya Pak? Masih di bawah, baru masuk rimba, baru masuk hutan. Oke. Dan saya akhirnya berpikir saya nggak sanggup, gitu kan. Saya Udah berpikiran untuk nyerah ya? Iya, Di nggak- dasar nggak pos 1 belum lewat? belum Mas, Masih jauh Mas ya? Pintu Mari rimba, pintu Mas. rimba. Baru sampai pintu rimbanya rimba. Gunung Luser ya? Baru sampai pintu rimba. Dan akhirnya saya memutusin untuk coba bongkar logistik dan ngurangin bobot itu sekitar 2-3 kilo lagi. Udah saya dikurangin lagi? Iya, saya kurangin lagi, saya ngurangin air mineral yang saya bawa. Saya kurangin beras juga 1 paket. Saya kurangin sarden. Terus saya tinggal payung sama tinggal dua pakaian ganti. Saya tinggal di situ, akhirnya saya jalan walaupun tetap masih berat, tapi ya dengan sugesti bahwa saya sudah ngurangi bobot. Iya. Akhirnya jalan. Kejadian pertama itu yang saya rasain tuh tersesat Mas. Ini lucu nih, hari pertama pendakian masuk hutan tersesat. Jadi saat itu ada di satu pertigaan menuju ke camp area pertama, namanya Puncak Angkasan gitu kan. Nah, ada 1 pertigaan yang teman-teman semuanya lagi pada break di situ. Ngobrol lah kita di situ, habis ngobrol mereka running nih, 10 orang udah jalan duluan, tinggal kita bertiga. Nah, kita bertiga nih madep ke sana nih, misalnya madep ke sana. Nah, jalurnya di belakang kita nih Mas. Nah, saya duluan, yuk jalan yuk. Saya bangun, terus saya jalan. Nah, posisi saya jalan tuh lurus ke sana Mas, karena yang saya lihat lurus tuh ada jalur kan. Saya jalan lurus aja. Begitu jalan sekitar 2 menit, mulai agak rapet tuh, duri kan semuanya banyak duri Mas, rotan kayak duri. Muka banyak yang bisa segala macam, sekitar 15 menitan lah. Saya jatuh di salah satu bidang tanah lah ya. Jatuh, terus habis jatuh saya baru sadar kok nggak ada bekas sepatu. Padahal itu jalur tanah satu-satunya. Artinya kalau misalkan Yang udah dilewatin nggak ada jejaknya? Yang 10 orang tadi lewat sini harusnya ada bekas sepatu dong. Kan gitu. Nah, memang kalau di atas di belakang saya nggak ada bekas karena banyak dedaunan. Jadi nggak kelihatan. Dan jalannya tuh bukan kayak jalan ada tangga gitu, merosot gini jalannya. Bener-bener kayak lantai gitu. Saya panggil teman saya yang di depan, nggak ada jawaban. Saya panggil teman yang di belakang juga nggak ada jawaban. Fix lah, saya nyasar kan gitu. Nyasar turun 15 menit tuh balik lagi ya sekitar 15-20 menit. Itu dengan kondisi yang tiarap-tiarap banyak duri segala macam. Dan akhirnya saya sampai lagi di posisi awal yang tadi bertiga duduk. Nah, saya baru duduk lagi, saya observasi lagi, saya lihat dengan seksama lagi ternyata memang ada plang Mas, arahnya ke kiri. Puncak Angkasan ke kiri gitu. Akhirnya saya udahlah di sini ke kiri. Nah, begitu nggak lama belok ke kiri.
Teman saya lari-lari dari atas teriak-teriak manggil saya, Bang Awe. Akhirnya saya teriak, oi. Nah, teman saya tuh baru sadar kalau saya hilang atau saya nyasar itu karena pada saat dia jalan terus ketemu temen yang duluan yang 10 orang tadi di depan. Bang Awe mana gitu. Loh, bukannya lu tadi di belakang? Enggak, tadi dia duluan. Jadi ternyata mereka yang di depan nggak nemu saya, yang di belakang nggak ketemu saya, jadi fix pikiran mereka saya nyasar. Tapi alhamdulillah saya kembali ke lokasi lagi lah, ibaratnya ketemu lagi sama mundur teman. lagi. Nah, mundur lagi, saya balik lagi. Alhamdulillah ketemu. Sampai di pemberhentian pertama itu saya jam 7:30 malam, Mas. 7:30 malam itu dengan kondisi hujan dari mulai jam 2 siang apa jam Itu udah sampai pos mana? 3:30 siang di puncak, bukan puncak, namanya camp apa ya, saya agak lupa. Camp, pokoknya ada salah satu camp, saya agak lupa, menuju ke puncak Angkasan. Nah itu hujan dari situ sampai 7:30 malam, Mas, hujan. Itu puncak Angkasan disebut puncak? Iya memang puncakan. Memang puncakan. Jadi puncakan. emang Loser itu dikenal pegunungan banyak dan jauh. Treknya mungkin banyak puncak juga yang kita lewatin. Yes, betul. Oke, terus sampailah menuju puncak Angkasa itu tadi. Iya, puncak Angkasan. Jadi di puncak Angkasan 7:30 dengan kondisi yang hujan lah segala macam. Jadi di situ trek diriin tenda segala macam, istirahat. Baru malam di situ itu ya kenapa dibilang puncak memang. Jadi kalau misalnya kata orang situ, Mas naik Gunung Loser, ke Losernya aja atau kemana? Iya ke Loser aja. Baca Quran kan saya nggak pernah. Iya berapa juz? 1. Kalau kamu naik Gunung Loser ini bisa 10 juz. Karena di sini banyak gunung gitu. Jadi memang ya gunungnya ya Angkasan itu ada puncak Jali-Jali, nanti puncak tanpa nama, puncak Loser. Puncak kan memang banyak gitu kan. Bahkan ada beberapa nama gunung juga yang belum ada namanya ya puncak kayak gitu. Tapi masih jalurnya menuju puncak yang asli? Yes. Wow. Gitu. Jadi hari pertama itu sampai hari kedua lah, ya hari pertama kan sampai camp, sampai Pintu Rimba. Hari kedua sampai puncak Angkasan. Hari ketiganya itu jalan dari puncak Angkasan saya menuju ke Sungai Alas. Jadi Sungai Alas itu start dari jam 8 pagi kalau nggak salah, jam 8 pagi. Sampai di pinggir Sungai Alas itu jam 5 sore, Mas. Nah, tujuan kita memang Sungai Alas, tapi yang seberang sungai. Jadi ada camp darurat sebelum sungai, di sisi kiri sungai sebelum nyebrang. Ada yang di seberang. Jadi tujuan kita sebetulnya yang di seberang, tapi hari itu kita nggak bisa nyebrang. Karena debit air tinggi. Deras, ya. Hujan terus nggak berhenti kan. Hujan nggak berhenti, Hmm. akhirnya kita stay di situ. Di pinggir bikin camp darurat kita bikin di situ. Insya Allah besok lah direncanain untuk lanjut jalan. Emang harus nyebrang ke sungai? Nyebrang, Mas. Nanti nggak ada jembatan juga ya? Nggak ada, nanti saya kasih VT-nya juga kan, videonya. Nah, besoknya itu dipikir bisa nyebrang, ternyata besoknya pun belum bisa nyebrang, Mas. Jadi kondisi air masih tinggi. 2 hari itu masih tinggi ya? Masih tinggi, 2 hari itu masih tinggi. Jadi bermalam lagi kita di situ. Bayangin, kita yang sudah mengkondisikan bahwa logistik kita untuk 12 siap 12 hari atau 13 hari. Kalau 1 hari. Kalau sampai besoknya juga nggak surut, repot lagi. Itu udah 2 hari ya, Mas? Itu 2 hari. Akhirnya 2 hari jam 10 atau setengah 11 kita bisa nyebrang. Kita bisa nyebrang itu dengan kondisi sungai. Kalau nyemplung ya bawah pinggang lah gitu. Kalau tinggi saya sekitar 167, sepinggang atau selangkangan lah. Kondisi daleman tuh basah lah, nyemplung basah kayak sepinggang itu. Itu di kondisi 2 hari kita nunggu. Nah akhirnya lanjut sampai seberangannya itu panjangnya lumayan nggak, Mas? Sekitar 40 meter. Wow. Nyebrang sungai panjangnya 40 meter. Lebarnya, lebarnya 40 meter. Iya, sekitar dengan 40. kondisi air sepinggang. Sekitar 35 atau 40 meter, saya agak kurang pasti ya artinya luasnya, cuman luas banget. Nah, teman-teman juga bisa nebak lah kira-kira berapa meter itu lebarnya. Itu nggak ada trouble di ketika penyeberangan? Alhamdulillah enggak sih. Dengan arus memang agak sulit banget, harus kerjasama terus, ganti satu persatu terus dipandu sama guide kan, bahwa nginjek di sisi mana, karena mereka stay duluan gitu. Mereka tes duluan gitu kan, ngukur pakai
kayu Hiking, segala kayu, macam gitu kan. Akhirnya kita bisa nyebrang. Sampai seberang. Saya lupa hari itu langsung ke Camp Daus kalau nggak salah atau ke puncak. Saya lupa, Camp Daus kalau nggak salah sih. Camp Daus, oke. Camp Daus. Itu saya salah nggak ya? Camp Daus atau apa ya? Saya urutannya agak lupa. Ya, urutannya agak lupa. Karena agak lupa Camp Daus. Break di situ ya malam sih saya bukan malam, hampir maghrib jam setengah 6 lah baru sampai situ. Jadi memang sehari itu Mas jalan 8 sampai 10 jam. Tapi jalannya bukan jalan punten ya, kalau saya emang ngerasain gitu naik gunung di sini gitu kan, di daerah Jawa tuh santai kan ya. Santai gitu kan, naik baru jalan 5 menit 10 menit ketawa-ketawa ngerokok gitu. Di sana enggak Mas. Enggak ada bonus Mas ya. Selain nggak ada bonus dan nggak tahu ya, guide-nya juga jalannya cepet, kebetulan juga pesertanya pada jalannya cepet. Jadi jalan tuh memang nggak ada berhentinya. Ngerokok aja bisa dibilang 2 jam sekali baru berhenti untuk bisa ngerokok santai. Jadi dalam waktu 2 jam ya jalan gitu. Ya kalau misalkan berhenti ya hanya berhenti ambil napas, jalan lagi, ambil napas, jalan lagi. Jadi sampai sebegitunya gitu kan jalan. Akhirnya saya lupa nanam logistik. Oke. Nanam logistik itu sebelum nyampe ke Sungai Alas, kita nanam logistik, ada namanya Camp Daus. Kita nanam logistik di situ. Setelah puncak angkasan ketemu Camp Daus, kita nanam logistik di situ buat jalur pulang, buat hari ke-12. Terus nyebrang di Sungai Alas seberang pun kita nanam lagi di situ. Terus akhirnya itu apa yang ditanam Mas? Logistik buat makan pulang, beras. Buat makan ya, beras, bahan mentah berarti ya? Iya, cuman yang kita pikir itu yang tahan lama. Misalkan saya nanam telur, nanam sarden, nanam beras, nanam minyak apa kayak gitu. Kebetulan saya nyiapin logistik yang siap saji itu rendang Mas. Saya bawa rendang, terus saya bawa ayam ungkep. Jadi hari awal-awal pertama pendakian saya masih makan ayam terus karena kan ketahanannya nggak mungkin cukup lama ya. Jadi harus di awal. Rendang yang saya bertahan sampai hari terakhir. Ada juga kayak model teri kacang, bihun kayak gitu-gitu. Yang ringan dan awet lah kayak gitu. Dan itu di Camp Daus 1 malam lagi. Lanjut dari Camp Daus itu ke Bivak Batu. Itu hari ke 5 berarti ya. Sorry agak lupa. Ke Camp apa namanya? Angkasa. Pintu Rimba, Angkasan, terus Camp Daus. Sungai Alas. Hari keempat masih Sungai Alas. Hari kelima Sungai Alas. Ini apa sih namanya? Namanya camp apa? Saya agak lupa. Oh, belum sebelum Camp Daus berarti? Camp Daus kan sebelum sungai. Oh, oke. Apa namanya lupa. Ini salah satu nama anaknya Mr. Nasir. Nama campnya. James, bukan? Saya lupa nanti pokoknya di hari kelima lah gitu camp itu. Di situ semalam, break lagi terus besok lanjut ke Bivak Batu. Nah Bivak Batu semalam lagi. Dan yang perlu diketahui itu kita hampir setiap hari jalan tuh hujan Mas. Nggak pagi, nggak siang, iya, pokoknya sehari itu ada hujannya. Biasanya kita baru jalan 5 menit, 10 menit atau mungkin setengah jam terus hujan. Deres Mas? Iya, ada yang deres, ada Jadi yang udah pasti pokoknya basah. Basah ya? Pokoknya basah gitu. Pokoknya basah, dan yang paling enak di sana tuh hampir kita nemuin hutan lumut sepanjang jalannya. Oke. Hutan Jadi lumut. untuk segi air itu nggak kekurangan ya Mas ya? Enggak. Kalau loser alhamdulillah banyak cekukan segala macam, berarti nggak kekurangan air. Kekurangan air. Terus dari camp apa sih namanya? Apa browsing dulu kali ya? Pokoknya camp dari situ kita ke Bivak Kaleng, Bivak Batu, lewatin Bivak Kaleng dulu, ketemu Bivak Batu. Nah dari Bivak Batu kita baru menuju ke lapangan bola. Namanya lapangan bola? Camp lapangan bola. Rencananya maunya ke pertigaan Puncak Tanpa Nama dulu. Mau summit Puncak Tanpa Nama, tapi ternyata nggak keburu. Nggak keburunya karena sudah kesiangan, cuacanya gelap banget segala macam. Akhirnya kita rembukan, mutusin untuk langsung ke camp lapangan bola. Jadi pokoknya hari ke-6 itu baru sampai di camp lapangan bola.
Nah, kita sampai lapangan bola situ sore jam 4, itu kondisi hujan terus. Camp di situ bahkan summit setengah 7 itu dengan kondisi hujan. Jadi hari ke-7 dengan kondisi hujan. Harus summit ya? Iya, summit. Baru nggak lama, baru jalan 1 jam jalan tuh berhenti hujan. Sampai kita puncak Loser. Di puncak Loser itu agak cerah, maksudnya bukan cerah ya, berhenti hujannya cuma kabut. Kabut. Nah, dari puncak Loser ke puncak Leuser itu masih sekitar 4 jam lagi, Mas. Loser dan Leuser beda ya? Loser sama Leuser. Jadi kalau Loser itu puncak tertinggi keduanya. Oke. Kalau tertinggi pertamanya puncak tanpa nama. Yang Udah sebelum dilewatin lapangan ya? bola, yang sebelum lapangan bola itu udah dilewatin. Nah, akhirnya kita turun ke arah Leuser itu masih pagi lah, masih sekitar jam setengah 10, jam 9-an lah, 9-an sampai jam 12 kalau nggak salah kita di puncak Leuser. Nah, kita begitu sampai di puncak Leuser gerimis segala macem. Nah, dari situlah awal hujan yang tak henti sampai besok, sampai malamnya. Jadi perjalanan pulang dari puncak Leuser sampai dengan camp lapangan bola tuh dihajar hujan yang benar-benar dahsyat. Sedangkan kita harus lewatin bibir jurang sebelah kiri, sebelah kanan kita udah nggak bisa ngelangkah karena poncan tinggi. Jadi space areanya mungkin 30 sampai 50 cm, kirinya jurang terjal. Dan itu nggak sedikit. Itu satu jalur itu aja ya? Iya. Nggak ada jalur lain ya? Itu sekitar 45 menit jalan begitu. 45 menit jalan begitu dengan kondisi naik turun yang ekstrim gitu kan. Naik turun ekstrim. Ya, sebelum ke jalur itu memang ada satu danau yang indah banget sih, namanya Danau Leuser situ. Danaunya nggak besar, Mas, cuman bersih banget. Artinya sempat cerah juga, Mas, pas ngeliat danau itu. Enggak. Bahkan juga? Kita makan di situ ya. Makan, teman-teman pada makan di situ dengan kondisi hujan. Makan dengan cari tempat berteduh dikit ya. Nggak ada juga. Jadi makan tengah hujan. Pakai bentangin jas hujan, makan gantian. Jadi makan dengan kondisi hujan ya di situ, dan nggak boleh berlama-lama juga di situ. Ini saya nggak tahu ya benar atau tidak, tapi informasi guide di situ ada sosok kayak Bigfoot atau gorila lah. Yang biasanya kalau habis hujan ada di situ, ya sejenis primata. Ininya dia ya, iya, sejenis primata, tempat favoritnya di batu-batu situ dekat danau. Jadi akhirnya habis makan langsung buru-buru bergerak lagi. Betul. Dan akhirnya lanjut sampai, wah itu dibilang depresi, hampir depresi sih, Mas, karena nggak habis-habis gitu ya, Mas. Hujannya yang parah. Loser itu saya sempat dropnya itu karena dari puncak Loser, Mas, menuju ke base camp, menuju ke lapangan bola itu, camp lapangan bola. Awal kita berangkat kan kering ya, nggak ada hujan kan. Jadi jelas jalurnya. Oh, itu jalannya itu kelihatan. Nah, begitu kita pulang dengan kondisi hujan, itu muncul air terjun dadakan tuh banyak. Mecah jalur banyak banget. Air terjun dadakan banyak, anak-anak sungai jadi banyak, dan kita bingung ini lewatnya mana. Iya. Gitu kan, lewatnya mana. Akhirnya ya berusaha, ya balik lagi ke insting kita ya, insting kita bahwa saya meyakini jalur ini benar. Kalau ngelihat konturnya, iya kadang suka ada ragu, nih gue bener nggak gitu kan. Karena padahal di situ indah banget, tapi entah kenapa keindahan itu kalah dengan rasa takut yang pada saat gua salah belok atau salah ngambil jalur kemana-mana, Mas, karena luas banget. Itu sebutannya, nama daerahnya itu alun-alunan Loser. Jadi alun-alunan Loser itu kalau di sini mah, Mas, ngelihat Surya Kencana gede. Mungkin bisa 10 kalinya Surya Kencana luasnya, dengan kondisi yang hamparan luas, terus batu-batu kayak batu-batu purba kayak gitu. Ya kayak ada di situ, dan wah, ini bener nggak jalannya. Akhirnya ya udah lumpur, bukan lumpur sih, air udah nggak kita pikirin. Karena target kita menemukan jalan yang akurat, yang benar. Yes, gitu. Betul. Jadi bahkan ada salah satu temen yang sepatunya jebol gitu di situ. Ya karena memang bukan kena becekan, Mas.
direndam air dingin itu sampai Itu diuji banget kualitas sepatu juga. ya diuji kualitas sepatu, diuji mental, diuji fisik gitu kan. Psikologis kena juga. Psikologis kena. Jadi wah, tangan sudah tremor semua kan, megang apapun susah. Mau berhenti juga Mau berhenti malah makin sakit. Akhirnya sampai di camp lapangan bola itu sekitar mau maghrib jam 5:30 baru sampai. Akhirnya sampai juga. Ya, Mas? Sampai juga. Nah, dengan kondisi badan basah kuyup dan yang paling jadi masalah tenda basah.